Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al Hakim Family. Akhirnya aku bisa bikin video lagi ya, setelah sekian lama nggak bikin karena sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Oke teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Yang pastinya baik-baik, sehat ya, diberikan kelancaran rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Di video kali ini aku mau jalan-jalan, yang jalan-jalan ya, tapi lebih ke belanja kebutuhan sehari-hari. Ini sesuai budget aja ya, meski aku di sini pakai vouchernya itu dari tempat kerjanya suami aku, jadi aku tetap mementingkan kebutuhan ya. Nah, kali ini aku mau belanja buah dan telur. Kalau anak-anak sih maunya kalau di sini tuh ambilnya susu kesukaan dia, kalau enggak susu coklat, susu putih. Oke teman-teman, ikutin terus ya kegiatan aku hari ini bersama bocil-bocilku. Oke, selamat menonton. Oke, di Superindo kali ini khususnya di Superindo Jawa Timur, di daerah dekat rumah aku ya nggak seberapa dekat sih, pakai motor, lumayan lah. Ini pastinya di daerah Surabaya Utara, daerah lebih ke tepatnya ke Kenjeran Surabaya. Kalau kalian kalau mau cari berbagai kebutuhan, perlengkapan masak, kebutuhan buat makan, buah-buahan, perbumbuan, sayuran, perlengkapan mandi dan lain-lain. Jadi ini menurutku seperti separuhnya Carrefour ya. Kalau di Carrefour itu lebih lengkap, baju-baju dan masih banyak lagi. Kalau di sini juga disediakan tester langsung bersama SPG-nya ya. SPG-nya itu masak di tempat Superindo ini. Jadi ini seperti merek mie yang baru. Nih anak aku sukanya muter-muter terus, maunya itu bawa keranjang sendiri-sendiri. Yang penting itu mereka itu tenang ya, nggak rewel gitu sih menurut aku. Yang bikin aku lega untuk itu lebih leluasa kalau mau lihat-lihat itu, nggak dirituin sama anak-anak. Dan alhamdulillahnya sih, meski ngajak anak-anak ribet ya, tapi kita itu sebagai orang tua senang, ikut bahagia karena mereka bisa merasakan seperti jalan-jalan meski liburan sekolah nggak kemana-mana. Untuk kali ini dikarenakan ayahnya itu masuk kerja, jadi kita sebagai orang tua, meski kita belanja, yang penting kita itu bisa ngajak anak jalan-jalan yang pastinya mereka itu senang dan bisa kumpul. Ya, di pagi hari ini aku sudah sibuk mempersiapkan masakan 2 menu yang sangat simple, yang pastinya sesuai budget ya dan gak loss ya. Dengan budget 20.000 saja bisa jadi 2 menu masakan. Ini aku udah siapin, ini ada tauge sama bawang pre sama seladri. Kalau tauge di sini bahasa Jawanya kecambah.
Dan ini aku udah siapin bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Aku iris tipis-tipis. Lanjut ini ada 2 buah tahu yang udah aku potong dadu. Lanjut, nah ini aku pakai bumbu mie ya. Ini nanti aku mau masak kuah dudu mie ya, kata orang Jawa. Dudu mie camba ya, lontong mie lebih tepatnya. Cuman aku nggak pakai mie teman-teman, karena aku nggak suka. Kalau aku mie-nya itu, kalau misalnya bikin aku mau pakai mie sendiri. Ini bumbunya praktis ya teman-teman, pakai bumbu mie Mahmuda namanya ya. Aku sih cocoknya itu. Dan ini aku pakai merica bubuk merek Ladaku dan penyedap rasa merek Masako. Dan ini aku pakai garam. Ini untuk masakan yang tadi kecamba itu ya. Nah sekarang ini untuk menu yang kedua, aku pakai terong. Terong yang sudah aku potong-potong setelah aku kupas. Dan ini lanjut pakai ikan teri. Ikan teri ini itu di sini tuh harganya 3.000 saja teman-teman. Kalau di tempat kalian berapa? Sama nggak kalau di tempat aku? Dan itu ada cabai merah sama cabai rawit. Cabenya merahnya tuh aku pakai 1 aja ya. Oke, aku siapin dulu minyaknya. Kalau sudah panas baru aku masukkan tahunya. Sebelum aku masukkan tahunya, aku mesti ini ya, ngorak-arik dulu minyaknya supaya nggak lengket waktu tahunya itu digoreng. Nanti kalau mau diangkat itu nggak lengket. Ini udah aku masukkan tahunya ya. Untuk kali ini tahunya itu aku goreng sampai benar-benar garing ya, merata. Oke, ini aku untuk tahunya aku pilihnya itu yang nggak bau kayak banget gitu ya. Aku kan nggak suka ada yang bau kayak gimana gitu. Jadi ini sudah matang ya tahunya, itu sudah kering. Lanjut aku mau menumis bawang merah, bawang putih yang sudah aku iris tipis tadi. Nunggu sampai warnanya kecoklatan, sampai harum. Ini aku saring ya. Nah ini nanti buat bawangnya ini nanti setelah mau matang kuahnya. Lanjut ini bumbu minyak yang tadi nggak aku pakai semua ya, kalau 1 bungkus, karena aku masaknya nggak banyak kuahnya. Ini untuk anak aku aja. Ini aku tumis dulu bumbunya. Kalau ditumis dulu namanya digongso kalau orang Jawa itu, lebih enak baunya, harumnya. Dan lanjut aku masukkan air ya, air secukupnya untuk mematangkan ini ya, bumbunya lebih terasa. Aku masukkan ladaku, merica bubuk atau sama penyedap, garamnya jangan lupa. Setelah itu aku panaskan air sepanci ukuran kecil, cuman airnya nggak sampai penuh ya. Ini aku udah masukkan bumbunya yang tadi sudah ditumis bersama kecambahnya, biar mereka kecampur menjadi lebih terasa ya ke kecambahnya. Dan aku masukkan juga tahunya yang sudah digoreng. Oh ya, aku lupa untuk menambahkan kecap manis secukupnya sesuai selera kalian. Kalau nggak pakai kecap juga nggak apa-apa, itu sesuai selera kalian. Kalau aku sih sukanya pakai kecap manis, jadi kuahnya itu lebih cantik ya, warnanya ya. Ini aku aduk-aduk lagi biar lebih tercampur sampai matang. Lanjut aku masukkan seledri dan bawang pre ya, yang sudah aku potong-potong sesuai selera kalian. Oke, aku aduk-aduk lagi sampai benar-benar layu, setengah layu dan matang.
dan rasanya juga cukup. Kalau menurut kalian rasanya kurang, kalian bisa tambahkan garam atau penyedapnya, atau misalnya kurang merica bubuknya, jadi lebih enak sesuai selera kalian. Kalau aku sih gitu. Ini sudah matang ya teman-teman. Untuk kuah jambannya, kalau di sini bahasanya kuah dodomi gitu ya teman-teman. Kalau aku enak bikin sendiri, lebih enak ya daripada beli. Kadang beli tuh rasanya itu kurang teman-teman, jadi aku lebih sering ke masak sekarang, karena kalau beli itu kurang cocok sekarang. Oke, lanjut, aku mau masak untuk menu yang kedua ya, yaitu terong teri, tumis terong teri pedas ya, kalau aku suka pedas. Ini aku sudah masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Aku masukkan bawang merah, bawang putih. Setelah aku masukkan bawang merah, bawang putihnya tadi yang sudah aku iris tipis-tipis, lalu aku oseng-oseng lagi sampai warnanya kecoklatan dan harum baunya. Dan setelah itu aku masukkan cabenya, cabai keriting dan cabai besarnya tadi, cabai merah maksudnya, yang udah aku iris-iris. Aku oseng-oseng lagi sampai benar-benar harum dan setengah matang ya. Oke, lanjut, aku masukkan ikan terinya ya. Ikan terinya ini sebelumnya sudah aku cuci ya sampai bersih, aku bilas sampai bersih. Ini udah aku masukkan bersama cabenya dan bawangnya. Aku oseng-oseng lagi sampai benar-benar layu atau harum. Ngomong-ngomong, ini aku masaknya ada di dalam tempat aku jualan ya. Jualan aku yang tiap harinya aku buka, jualan kebab aku, sekaligus tempat masak aku ya, di sini di tempat aku jualan. Waktu dulu aku masaknya itu di dalam rumah, cuman sekarang nggak mau lagi di dalam rumah karena waktu itu bocor kalau hujan. Oke, lanjut, ini aku masukkan terongnya yang sudah aku potong-potong kecil-kecil ya. Oke, aku aduk-aduk lagi supaya tercampur rata. Dan setelah itu aku masukkan air sedikit-sedikit untuk mencampurkan bumbu dan terong terinya biar rasanya lebih meresap ya. Lalu aku tambahkan garam secukupnya sesuai selera teman-teman. Aku masukkan lagi lada bubuknya, aku masukkan. Setelah itu aku masukkan penyedapnya ya. Aku pakai Masako yang rasa sapi. Oke, aku lanjut langsung oseng-oseng lagi terong terinya. Dan aku kasih air lagi sedikit demi sedikit. Setelah itu aku masukkan kecapnya. Aku pakai kecap manis sedap ya, secukupnya aja atau selera teman-teman. Kalau aku lagi kepingin kecap manisnya sedikit aja, tapi aku manisnya pakai gulanya juga nggak terlalu banyak teman-teman. Oke, ini aku sudah selesai mencampurkan. Sekarang aku tutup dulu ya supaya lebih meresap lagi ke bumbunya. Setelah ditutup baru ditambahkan gulanya sesuai selera ya. Lanjut nih, ngomong-ngomong, aku masaknya ada di depan ya, di tempat seperti teras depan rumah itu aku jadikan warung berbentuk persegi ya, jadi nggak terlalu besar ya,
nggak seberapa sempit. Yang penting bisa buat jualan dan masak. Kenapa aku pilih di depan sekarang masaknya? Karena di dalam rumah waktu itu dapurnya kan bagian belakang. Jadi bagian belakang itu pintunya itu sudah genteng di atas pintu belakang itu sudah bocor dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau mau diperbaiki, rumah yang aku tinggalin ini harus dibenahi semuanya baru bisa nggak bocor lagi, teman-teman. Jadi moga-moga aja besok kalau ada rezeki baru aku bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Amin. Lanjut aku oseng-oseng terus ini ya, supaya lebih merata lagi. Dan waktunya untuk plating. Tara, sudah matang teman-teman. Waktunya untuk icip-icip hidangan aku sendiri. Kalau aku tuh Q-time-nya itu sukanya Q-time. Kalau sudah matang gini aku tuh suka makan langsung, nggak pakai lama, langsung ambil nasi. Itu aku merasa senang sekali kalau sudah masak, apalagi masakannya itu enak kalau menurut aku ya. Waktunya untuk icip-icip dulu ya. Aku rasain dulu masakan aku bagaimana sih rasanya, apakah enak. Alhamdulillah kayaknya ini enak sekali, bukan kayaknya lagi ya teman-teman, ini benar-benar pas manis, sedapnya itu sudah pas, asinnya nggak terlalu asin-asin banget karena aku sukanya agak kemanis sedikit ya. Ini untuk kuahnya, kuah kecambahnya ini untuk anak-anak jadi tidak pedas ya. Ngomong-ngomong soal kecambah, anak aku itu dulu anakku yang paling kecil itu tidak suka kalau aku buat sayur yang pakai kecambah. Dia nggak mau makan kalau ada kecambahnya. Setelah aku telatenin sedikit demi sedikit, berhari-hari aku masak, itu lama kelamaan dia itu suka dimakan. Sekarang kalau kecambahnya agak layu dia itu suka. Oke, lanjut, ini aku mau tester untuk aku makannya pakai mangkok aja ya teman-teman. Ngomong-ngomong untuk budget belanja, aku itu nggak mesti ya teman-teman, tergantung kitanya. Kalau mood bisa sampai 10.000 sudah bisa 2 menu masakan begitu ya teman. Itu kalau aku nggak capek sih. Kalau aku sudah capek ya tergantung. Kadang aku itu untuk memilih meracik saja ya sendiri bumbunya. Kalau teman-teman sukanya gimana nih, atau samaan dengan aku? Semua ini tergantung dari kita masing-masing ya teman-teman. Kalau pikiran dan hati kita tenang, nyaman, pasti insya Allah mau masak apa-apa lebih gampang gitu, nggak banyak mikir. Tapi kalau hati pikiran kita kacau, waduh nggak tahu deh tuh jadi apa masakan. Enggak ya, yang pasti semua itu harus kita syukurin dengan cara kita sendiri, dengan suasana hati yang senang. Kalau kita happy, meski banyak masalah yang harus kita pecahin dan kita lewati, tetapi kalau kita membawa dengan hati dan pikiran yang happy, pasti kita bisa berpikiran positif dan masak dengan hati yang senang. Dan alhamdulillahnya aku itu bisa melewatin ini semua ya teman-teman. Oke, ini anak aku udah aku siapin makan ya. Dia sudah nggak sabar dengan harumnya bau masakan ibunya itu, sudah bundanya ya, dia panggil aku bunda, itu sudah tidak kuat katanya, dia sudah nggak sabar mau makan.
ini minta disuapin karena dia itu tidak lagi sakit sariawan. Biasanya sih makan sendiri kalau dan itu aku sambil makan untuk aku sendiri ya. Jadi aku makan sendiri-sendiri sambil nyuapin, sambil aku makan sendiri karena tidak mau satu piring sama anakku karena makanan aku pedas ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mendukung channel aku. Jangan lupa dukung terus ya dengan cara subscribe agar aku bisa berkembang untuk membuat video-video yang bagus dan bermanfaat. Terima kasih. Subscribe, like, and comment.